Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai masuk DPR loh, dokter detektif ini teman-teman. Jadi rapat dengar pendapat mengenai dengan BPKN dan KPPU. Mari kita lihat. Dokter detektif. Itu tugasnya sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Soukia, termasuk kemudian ada namanya Deviena, yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ Sela Soukia bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan, Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini, Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan, Pak, ke penegak hukum, Pak, agar mereka tidak bisa membodohi rakyat terus-terusan begitu. Betul, dan berbahaya jangan loh, diam, Pak, kemudian ya. bagi kesehatan masyarakat begitu. Nah, sampai masuk DPR loh, gila sih. Ya teman-teman, mengenai kasus Sela Soukia dengan dokter detektif ini teman-teman semua ya. Luar biasa teman-teman semua. Mari kita lihat ya video selanjutnya teman-teman. Gua kerja di vendor yang jual bahan-bahan skincare sini, gua bongkar mana bahan yang mahal dan murah. Mari kita lihat. Yang pertama niacinamide cuma 150.000 per kilo. Oke. Yang kedua salicylic acid 450.000 per kilo. Kemudian Centella asiatica 400.000 per kilo. Waduh. Yang keempat vitamin C 800.000 per kilo ya. Kemudian ceramide 300.000 per kilo. 6 retinol 1 juta per kilo. Oke. Yang ke-8 2NG Generation Collagen Marine Collagen 2 juta per kilo. 3D nomor 3 Generation Collagen 20 juta per kilo. Ini bahan paling mahal impor dari Korea, makanya belum ada skincare brand-brand yang berani ambil ini, walaupun efeknya top tier banget di muka. Sampai akhirnya tahun lalu ada brand skincare dari PT TBK yang trusted yang beli bahan ini terus kemarin launching. USP ya brandnya InSkin. Gacor sih, berani banget karena mereka mentingin hasil riset bukan profit. Nah betul. Kalau skala Sela Soukia ya mungkin omset yang mereka kejar ya teman-teman. Misalnya per bulannya 50 miliar, 20 miliar ya kan. Ya seperti itu. Dengan adanya sosok dokter ini luar biasa ya, bisa membongkar kebusukan para owner skincare yang berbohong kepada para konsumennya, tentu saja seperti itu. Attitude tertinggi dalam menghadapi yang sedang marah adalah bersikap tenang dan tersenyum, tidak perlu membalas dengan amarah, teriakan, hinaan maupun celaan juga. Merespon dengan diam adalah cara untuk pengajaran untuk bahwasanya dia tidak ada. Itu dia teman-teman ya. Menghadapi attitude yang buruk cukup dengan mengabaikannya. Kita tidak punya kewajiban untuk bersikap sesuai apa yang diharapkannya. Tidak apa-apa dibilang takut atau lemah, tunjukkan pada mereka bahwa respon baik hanya untuk mereka yang bersikap baik. Betul sekali ya. Luar biasa teman-teman. Next. Hai guys, hari ini gue mau BPOM memberikan melarang tanggapan dan dokter juga detektif masukan terkait dialog interaktif tentang kosmetik yang diadakan oleh BPOM kemarin, karena kebetulan gue diundang dan gue hadir, serta huru-hara antara Doktif dan juga SS. Pertama-tama gue harus meluruskan miskonsepsi yang ada di masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat mengira BPOM melarang secara hukum kepada masyarakat di luar sana yang ingin melakukan uji lab. Kenyataannya, menurut Pak Taruna selaku Kepala BPOM, BPOM pun tidak memiliki wewenang hukum untuk melarang siapapun untuk melakukan uji lab dan mengumumkan hasil uji lab tersebut. Tapi, BPOM menghimbau agar apabila ada pihak yang melakukan uji lab secara mandiri, gak usah diumumkan ke masyarakat, melainkan serahkan saja hasil uji labnya ke BPOM, supaya tidak ada tuntutan hukum. Bukan tuntutan hukum dari BPOM, melainkan dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dokter tetap mengumumkan. Kami juga tidak bisa bertindak apa-apa, tapi tunggu, Pak Reskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Tapi mau jalankan ya silakan. Jadi di sini bentuknya itu himbauan, bukan larangan secara hukum. Lalu apa tanggapan dan masukan dari gua? Sebenarnya gue sudah memberikan tanggapan dan masukan di meeting tersebut secara langsung, di mana ada hal yang gue setujui dan tidak setujui. Gue sangat setuju bahwa BPOM adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan judgement apakah sebuah produk itu memenuhi regulasi atau tidak. Tapi gue pribadi kurang setuju dengan himbauan BPOM kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan dan mengumumkan hasil uji lab, di mana
Dimana gue sampaikan pada meeting tersebut, selama penyampaian uji lab tersebut dikontrol dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka menurut gue sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harusnya sangat membantu BPOM, sekaligus memberikan tekanan kepada BPOM untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, yang berujung pada transparansi kinerja BPOM karena mendapat pengawasan secara langsung dari masyarakat. Dan berikutnya adalah tanggapan Kepala BPOM terhadap masukan dari gue. Jadi tidak perlu teman-teman menekan-nekan kami dengan mengumumkan itu untuk menekan Badan POM. Enak aja rekan-rekan saya. Tanpa itu, saya sudah tertekan sendiri oleh diri saya sendiri karena saya ingin bertanggung jawab kepada Allah dan kepada Presiden. Tidak perlu ditekan. Mohon dikoreksi apabila gue salah, tapi bukankah sudah sewajarnya bagi masyarakat untuk menekan instansi pemerintahan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana masyarakat berhak untuk diikutsertakan dalam penyusunan standar pelayanan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan tersebut. Di mana salah satu alasan gue merasa tekanan kepada BPOM itu perlu diberikan adalah berdasarkan kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Yang kalau kalian ingat, pada tahun 2023, sempat ada kehebohan terkait dugaan sunscreen dengan SPF palsu dari brand Cina yang beredar di Indonesia, yang akhirnya hasil ujinya itu diberikan kepada BPOM. Namun, apakah setelah itu ada pengumuman yang gamblang dari BPOM tentang brandnya? Apakah brandnya meminta maaf? Boro-boro minta maaf, setahu gue bahkan brandnya nggak klarifikasi sama sekali. Akhirnya masyarakat pun lupa. Terus, apakah brand Cina tersebut masih menjual produknya di Indonesia? Tentu saja, bahkan brand Cina tersebut menjadi salah satu brand kosmetik dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, gue merasa tekanan dalam bentuk uji lab tadi perlu diberikan kepada BPOM, bukan supaya doktif atau masyarakat siapapun itu menggantikan tugas BPOM, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja BPOM, karena masyarakat menjadi tahu apa yang perlu diusut oleh BPOM. Tapi teman-teman jangan salah sangka, gue tidak menentang BPOM, gue itu mendukung BPOM. Justru masukan ini adalah salah satu upaya gue untuk mensupport BPOM. Kalaupun masukan gue tidak didengarkan, gue tetap akan mensupport BPOM. Tapi gue berharap apabila kita itu dapat mengontrol bagaimana uji lab itu dilakukan dan bagaimana cara menyebarkan informasinya, di mana ujinya itu harus sesuai, di lab yang terakreditasi, tidak adanya penggiringan opini, dan keputusan final tetap ada di BPOM, maka gue berharap justru aksi ini dapat menjadi kolaborasi antara BPOM dengan masyarakat untuk membersihkan industri skincare di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Selanjutnya terkait permasalahan antara Doktif dan SS, izinkan saya untuk memberikan tanggapan. Menurut gue, untuk permasalahan yang sifatnya itu personal, gak cuma tentang Doktif dan SS ya, siapapun, sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik dengan main hakim sendiri. Entah itu langsung mengecap overclaim, mengecap penipu, melabrak, melakukan intimidasi, apalagi kalau sampai main fisik. Kalau ada hal yang dirasa perlu diumumkan kepada publik, maka silahkan diumumkan tanpa menggiring opini, lalu sisanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Di sini gue nggak mau langsung nuduh si ini penipu, si ini intimidasi, dan lain-lain. Pokoknya pesan ini sifatnya universal, dan gue akan selalu mendukung tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat, asalkan tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, semoga pesan gue ini dapat diterima. Luar biasa sih, disclaimer ya. BPOM ini kadang ya seperti itu teman-teman semua. Press konferensinya pun nggak ada kadang-kadang ya. Seperti yang dibilang abang ini, merek Cina, tak tahu begini-begini tapi nggak ada kualifikasi dari BPOM-nya. Waduh, gimana itu BPOM? Setelah viral Sheila Shauqiah, barulah Anda bicara ya seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.